Hai, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Kali ini kita melanjutkan film yang kalian nantikan, yaitu Spiritual Surprise part ke-19. Pada part kali ini akan membahas episode 78 sampai 80 season keempat. Dan pada part kali ini juga kita akan mengungkap fakta siapa sosok di balik misteri Master Pedang Bayangan yang ada di part sebelumnya. Penasarankah gimana keseruannya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out. Sebelum dimulai, bagi yang belum subscribe channel kedua Ucap Movie yang bernama Mimin Yuba, kalian bisa subscribe terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi dan kolom komentar. Oke bosku? Oke. Singkat cerita, hari H pun tiba. Di tempat pesta sudah berkumpul banyak orang, termasuk Jin dan murid-muridnya. Lalu Jin pun mengambil tempat duduk Chang Mingyang dan membuat Chang Mingyang kesal. Dan tak lama setelah itu datanglah sosok Lu Qingxuan itu. Melanjutkan pada part sebelumnya, di tempat pesta saat itu Jin melihat Lu Qingxuan dan merasakan niat pedang cahaya pada diri Lu Qingxuan dan bukan niat pedang kegelapan. Jadi ternyata Lu Qingxuan ini bukanlah Master Pedang Bayangan yang kita kira di part sebelumnya. Jadi siapakah Master Pedang Bayangan yang sebenarnya? Kalian ikuti saja alurnya, oke? Dan di saat itu Lu Qingxuan langsung menyapa Chun dengan hormat karena Chun mau datang ke pesta ini, mengingat identitas Chun sebagai Master Pedang Kehormatan. Setelah itu, alih-alih bersenang-senang menyambut prestasi dan keberhasilan Lu Qingxuan, pesta itu berubah menjadi ajang saling adu hadiah termahal dan terbaik untuk Lu Qingxuan. Seperti yang dilakukan oleh Qin Xiu yang memberikan giok penenang jiwa yang harganya bisa mencapai ratusan ribu batu roh. Dan kemudian ada Qi Yuzhen yang memberikan pedang tingkat Raja 4 Pola yang membuat kagum para hadirin di sana. Dan juga Chang Mingyang tak mau kalah dengan yang lainnya. Chang Mingyang menghadiahkan 2 telur binatang roh. Itu adalah telur Raja Wali merah dan satunya lagi Raja Wali biru. 2 telur binatang roh itu adalah hadiah yang sangat berharga. Ternyata selain untuk hadiah keberhasilan Lu Qingxuan, 2 telur roh binatang itu juga sebagai simbol Chang Mingyang untuk melamar Lu Qingxuan. Lu Qingxuan langsung terkesan tak kaget mendengar lamaran dari Chang Mingyang. Melihat hal itu, Qi Zhen pun kesal karena dia merasa sudah kalah dari Chang Mingyang untuk memikat hati Lu Qingxuan. Kemudian, Chang Mingyang memaksa Lu Qingxuan untuk menerima lamarannya karena Lu Qingxuan ini telah dirawat oleh keluarga Chang Mingyang sampai bisa seperti ini. Dan di sini, Chang Mingyang meminta Chun untuk menjadi saksi pada lamarannya kali ini. Chuyun berkata mau saja menjadi saksinya. Tapi dia mengungkap kebenaran di balik telur yang dibawa oleh Chang Mingyang. Chun berkata kalau telur binatang roh itu sudah mati. Dan mendengar hal itu, Chang Mingyang pun membantahnya dan membela diri. Dan kemudian Chun pun membuktikannya dengan memecahkan kedua telur binatang roh tersebut. Dan setelah dipecahkan, ternyata benar saja telur itu sudah mati dan membusuk. Dan di sini kemudian Chun meledek Chang Mingyang yang membuatnya kesal dan marah. Setelah kejadian lamaran yang gagal itu, Tang Qing kemudian seperti meledek dan mempertanyakan hadiah apa yang Chun bawa untuk Lu Qingxuan. Chuyun berkata tidak membawa hadiah apa-apa karena dia datang terburu-buru. Tapi Chun akan menghadiahkan Lu Qingxuan dengan memberikan kata-kata sebagai hadiahnya. Dan mendengar hal itu, Chang Mingyang pun meledek Chuyun. Dan kemudian Jin pun memberikan kata-kata berupa puisi pedang buatan Chuyun. Yang mana dengan kata-kata itu, Lu Qingxuan mendapatkan cara untuk menghilangkan hambatan ilmu pedang miliknya yang sudah di ranah penyatuan pedang dan manusia. Dan setelah mendengar puisi pedang dari Chuyun, Lu Qingxuan pun berterima kasih atas hadiah yang Chuyun berikan.
Kemudian, karena rencana untuk menarik Lu Kingswan ke dalam divisi internal gagal, Qin Xiu menyarankan untuk menggunakan cara yang tak biasa, yang mana salah satu anggota divisi internal mendapatkan sebuah pil yang dapat membuat Lu Kingswan menjadi tak berdaya, dan mereka akan memanfaatkan hal itu untuk menjebak Lu Kingswan. Dan setelah mereka merencanakan hal tersebut, tiba-tiba muncul sosok wanita berjubah hitam yang mengeluarkan niat membunuh. Dan apakah dia adalah Master Pedang Bayangan yang selama ini membunuh murid-murid Pavilion Wanjian? Kita akan lihat saja ya, oke? Dan setelah itu, scene pun berganti. Malam harinya, setelah acara pestanya selesai, ternyata tadi Chuyun merasakan aura pedang kegelapan di tempat pesta itu. Dan Chuyun berkata seharusnya tidak akan sulit menemukan Master Pedang Kegelapan melalui Lu Kingswan. Dan di saat itu, Chuyun merasakan aura dari niat pedang kegelapan. Singkat cerita, esok harinya Chuyun didatangi oleh murid-muridnya yang mengabarkan kalau Master Pedang Bayangan menyerang orang lagi. Dan kali ini orang yang diserang berada di ranah roh surgawi tingkat 2 dan merupakan keluarga Qin. Dan tak lama setelah itu datang tim divisi hukum yang berniat membawa Chuyun ke aula penegakan hukum. Sesampainya di sana, sudah ada para Master Pedang dan juga Master Pavilion. Ternyata di sana Chuyun dituduh telah melakukan pembunuhan terhadap murid Qin yang bernama Qin Yanjun. Namun Chuyun membela dirinya dan menginginkan adanya bukti. Kemudian mayat dari Qin Yanjun dibawa masuk ke dalam aura penegakan hukum. Dan bisa kita lihat di sini, korbannya itu adalah orang yang juga datang di pesta sebelumnya, yang berniat memberikan pil ke Chang Miang untuk merencanakan hal buruk ke Lu Kingswan. Lalu Qin Keomu menuduh Chuyun sebagai tersangkanya. Dia beralasan kalau luka yang ada pada Qin Yanjun merupakan luka murni dari niat pedang kegelapan. Dan di Pavilion Wanjian, hanya Chuyun lah yang memiliki niat pedang kegelapan yang sangat murni. Di sini, Master Chixiu juga ikut memprovokasi dan menuduh Chuyun menyamar menjadi Master Pedang Bayangan. Ia menuduh hal itu karena Chuyun ingin melakukan balas dendam kepada keluarga Qin dan Chang miliknya. Dan mendengar hal itu, Master Pedang Changqi menyuarakan pendapatnya. Menurutnya, apa yang Qin Keomu dan Zhang Qixiao katakan hanyalah kesimpulan liar yang belum memiliki bukti yang kuat. Meskipun Chuyun memiliki niat pedang kegelapan, mereka tidak bisa menyimpulkan kalau Chuyunlah pelakunya. Kemudian, Master Pedang Yancheng menuduh bahwa ini adalah konspirasi dari divisi perekrutan dan berniat menghancurkan Pavilion Wanjian. Dan di sini akhirnya para Master Pedang pun saling adu mulut. Dan melihat keadaannya semakin memanas, Master Pavilion pun akhirnya ikut campur. Dan kemudian menghukum Chuyun dengan memberikan sebuah hukuman. Chuyun disuruh untuk mengaku atas apa yang telah dia lakukan. Namun Chuyun bersikeras bahwa Chuyun bukanlah si Master Pedang Bayangan. Chuyun juga membela dirinya dengan alasan kalau Koga Chang dan Qin memiliki banyak masalah sehingga kematian muridnya yang disebabkan oleh Master Pedang Bayangan menjadi jebakan untuk Chuyun. Dan Master Pavilion akhirnya mempertimbangkan lagi alasan dari pihak Chuyun dan Qin Keomu. Karena alasan dan kesimpulan yang ada masihlah kesimpulan liar. Dan Master Pavilion memberikan waktu 3 hari ke Chuyun untuk memberikan bukti ataupun membawa Master Pedang Bayangan ke pengadilan ini. Dan kalau tidak, maka Chuyun akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Dan setelah itu, semuanya pun kembali ke kediamannya masing-masing. Di dalam kediaman Chuyun, ia sedang menyusun strategi untuk menemukan Master Pedang Bayangan dan mencari bukti. Kemudian, Jin berencana meninggalkan kediamannya untuk menjalankan aksinya. Namun, dia tidak ingin diketahui oleh Master Pedang Lei Yuanguan dan juga warga Pavilion Wanjian. Chuyun menggunakan kekuatan dari pedang kegelapan miliknya untuk diam-diam bertindak mencari bukti dan juga agar segalanya menjadi lebih aman. Jadi kayak invisibility gitu lah guys ya. Sementara itu, di kediaman keluarga Chang dan Qing, mereka sedang membicarakan apa yang sedang Chuyun lakukan. Karena dalam 2 hari ini, Chuyun tidak terlihat bergerak sama sekali. Padahal sebenarnya Chuyun sudah bertindak ya, tapi karena kekuatan kegelapannya, dia bisa menjalankan rencananya tanpa diketahui siapapun. Tapi di sini mereka menduga Chuyun pasti sedang merencanakan sesuatu. Namun mereka yakin Chuyun tidak akan mudah menemukan Master Pedang Bayangan yang belum pernah terungkap selama 3 tahun ini. Setelah itu, scene berganti pada ruangan rahasia, di mana Chang Miang sedang memarahi Qin Xiu karena dia tidak bisa menemukan formula pil yang akan digunakan untuk membuat Lu Kingswan tunduk. Hal itu karena orang yang memiliki formulanya adalah Qin Xuanjun yang merupakan korban sebelumnya. Lalu Chang Miang pun pergi meninggalkan Qin Xiu
Dan setelah itu, Qin Xiu pun mencoba berkultivasi. Di saat itu, tiba-tiba Qin Xiu diserang oleh wanita berjubah hitam yang sempat muncul di pesta Lu Qingxuan tadi. Dan ternyata, orang ini adalah Master Pedang Bayangan. Dan kemudian, Qin Xiu pun diserang oleh Master Pedang Bayangan. Dan walaupun dalam keadaan kritis, Qin Xiu pun terus berusaha untuk bertahan. Dan ketika Master Pedang Bayangan ini menyerang Qin Xiu lagi, tiba-tiba Chun datang menahan serangan pedangnya dan menyelamatkan Qin Xiu. Master Pedang Bayangan bertanya kenapa Chun membantunya, dan Chun berkata ia melakukan itu karena Chun tidak ingin Qin Xiu mati di tangan orang lain. Tapi Master Pedang Bayangan tetap bersikeras untuk membunuh Qin Xiu. Dan di sini Chun tetap bisa menahan serangannya lagi. Dan saat menahan serangannya, Chun melihat wajah Master Pedang Bayangan yang mirip dengan Lu Qingxuan namun orangnya berbeda. Dan kemudian Chun bertanya kepada Qin Xiu mengenai siapa wanita itu. Qin Xiu setelah melihat wajah Master Pedang Bayangan menjelaskan bahwa wanita itu ternyata adalah Lu Qingyao yang merupakan saudara kembar Lu Qingxuan. Tapi Lu Qingyao ini hanya memandatkan niat pedang tingkat 2 dan selalu membutuhkan pelindungan Lu Qingxuan. Sedangkan kakaknya atau Lu Qingxuan bisa memandatkan niat pedang cahaya tingkat 7 dan merupakan murid yang berbakat. Dan kemudian di sini Chun berkata sebenarnya sudah menunggu lama momen ini karena Chun sudah mengetahui keberadaan Master Pedang Bayangan. Chuyun menyadari mayat di bawah puncak pedang utama miliknya dan undangan pesta yang diberikan Lu Qingxuan mengandung kekuatan kegelapan yang sama. Makanya waktu Chuyun bersedia menghadiri undangan tersebut. Dan setelah kematian Qianjun, Chuyun mencari tahu seluruh korban Master Pedang Bayangan. Dan ternyata semua korbannya berkaitan dengan Lu Qingyuan. Dan saat pesta dulu berlangsung, Chuyun menyadari adanya niat membunuh dari Master Pedang Bayangan. Ketika Chang Mian dan Qin Xiu sedang membicarakan rencana mereka terhadap Lu Qingyuan. Dan setelah masalah yang Chuyun hadapi sebelumnya, setelah itu Chuyun pun sengaja diam-diam pergi dari puncak kediamannya untuk bersembunyi di kediaman Koga Chiang dan Qin. Karena pasti target Master Pedang Bayangan selanjutnya adalah Chang Mian dan Qin Xiu. Dan saat ini Lu Qingyao mencoba membunuh Qin Xiu terlebih dahulu karena kekuatan Qin Xiu lebih rendah dari Chang Mian. Jadi begitulah cara Chuyun mengetahui keberadaan Master Pedang Bayangan itu guys. Keren ya? Dan setelah itu, Lu Qingyao pun mengaku kalau hal yang dia lakukan adalah demi melindungi kakaknya. Dan bercerita bahwa dulunya ternyata Chang Xixiao menginginkan kakaknya untuk menjadi muridnya. Namun kakaknya tidak mau. Dan Chang Xixiao membuat sebuah konspirasi yang pada akhirnya kakaknya hanya bisa menyembah Chang Xixiao menjadi gurunya untuk melindungi adiknya atau si Lu Qingyao ini. Dan sejak itu, Lu Qingyao ini menjadi Master Pedang Bayangan yang melindungi kakaknya diam-diam. Dan di sini, Qin Xiu berpura-pura baik kepada Chuyun dan mengaku akan menjadi saksi di pengadilan untuk membuktikan kalau Chuyun tidak bersalah. Tapi Chuyun juga berpikir kritis. Jika Lu Qingyao menjadi tersangka sosok di balik Master Pedang Bayangan, hal itu akan membuat Lu Qingyuan juga terseret ke pengadilan. Dan sambil memikirkan hal itu, Chuyun mengeluarkan sebuah batu peninggalan dari kejadian saat keluarga Chuyun hancur dan menanyakan kepada Qin Xiu apakah dia mengetahui batu tersebut. Qin Xiu lalu menjawab kalau dia tidak mengenalinya. Dan setelah mendengar jawaban itu, tiba-tiba Chuyun menyerang Qin Xiu hingga Qin Xiu tak bernyawa di tangan Chuyun. Dan setelah itu, part ke-19 pun selesai. Oke bosku, sekian dulu ya part ke-19 kali ini. Dan apakah nantinya Chuyun akan menyerahkan Master Pedang Bayangan ke divisi hukum atau Chuyun malah akan menjalin kerjasama dengannya? Kita akan lihat di part selanjutnya ya, saat episode barunya telah rilis lagi, oke? Dan bagi kalian yang suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, serta di share ke teman-teman kalian semua.
agar kita sama-sama bisa membangun channel ini menuju ke 100.000 subscriber. Dan sampai jumpa di next video. Bye-bye!